Pemirsa Nilai Kehidupan yang dikasihi Tuhan, kita ketemu lagi di dalam program rohani ini. Ada seorang teolog dari Inggris namanya John Stott. Dia mengatakan bahwa yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah mengetahui kehendak Tuhan dan hidup di dalam kehendaknya itu. Tetapi harus kita akui bahwa kadang-kadang sulit untuk memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita buka hati kita bersama-sama untuk menyimak kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, tentang memahami kehendak Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan berikut ini. Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Memahami Kehendak Allah. Roma 12 ayat yang kedua berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pemirsa sekalian, mengetahui kehendak Allah adalah hal yang sangat penting, karena kita perlu melibatkan Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam soal jodoh, dalam memilih sekolah, pekerjaan, apakah kita akan membeli rumah atau pindah ke luar kota, semuanya membutuhkan hikmat Tuhan. Tetapi seringkali kita mengalami kok rasanya sulit sekali ya kita mengetahui kehendak Allah. Seperti mengisi teka-teki misterius yang selalu membingungkan. Bahkan kadang-kadang orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan melakukan cara tertentu yang menggelikan dalam rangka untuk mencari kehendak Allah. Satu kali ada seorang Kristen yang ingin membeli mobil bekas. Dan dia tidak tahu soal mesin. Sehingga dia berdoa, Tuhan saya mau naik motor ke showroom mobil. Tapi tolong tunjukkan mobil mana yang harus saya beli. Nanti kalau saya ketemu lampu lalu lintas, kalau warnanya merah berarti mobil warna merah saya harus beli. Kalau kuning, warna kuning. Kalau hijau, warna hijau yang saya beli. Begitu dia lewat lampu lalu lintas, kebetulan mati lampu. Jadi tidak ada merah, kuning, atau hijau. Dan dia menyimpulkan, oh kalau begitu Tuhan ingin agar saya tidak membeli mobil. Sudah seumur hidup naik sepeda motor saja. Nah apakah begitu cara kita mengetahui kehendak Allah? Atau misalnya ada orang yang belum ketemu jodoh. Sudah doa, dia juga belum mendapatkan pasangan hidup. Akhirnya dia main buka ayat Alkitab dalam nama Yesus. Plek! Jatuh pas Hosea 1 ayat 2. Yang berkata, Hosea pergilah, kawinilah perempuan sundal. Wah, apakah itu berarti bahwa kita harus menikah dengan wanita tunasusila? Apakah itu caranya untuk kita mengetahui kehendak Tuhan? Saya rasa bukan itu yang Tuhan inginkan. Sebetulnya Tuhan tidak ingin main tebak-tebakan dengan kita soal kehendaknya. Sebab kehendak Tuhan itu sebetulnya bukan sesuatu yang membingungkan. Bahkan dia ingin kita mengerti dan melakukan kehendak Allah. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, janganlah kamu bodoh, tapi hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, pasti akan menemukannya. Dan kuncinya untuk mengetahui kehendak Allah adalah kesediaan kita untuk melakukan. Apakah tampaknya kehendak Allah itu bertentangan dengan keinginan kita atau tidak? Kita mau taat untuk melakukan keinginannya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah aku berikan padamu, carilah kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibuka bagi. Ketika kita mencari kehendak Tuhan dengan segenap hati, meminta petunjuknya, pasti Tuhan akan menyatakan. Kehendaknya bukan sesuatu yang menyulitkan kita, sebab tempat yang paling aman justru adalah di dalam kehendak Allah. Saudara ingat satu kali Yunus disuruh untuk memberitakan firman kepada orang-orang Asyur yang ibu kotanya Niniwe. Oh, dia pikir itu tempat yang paling mengerikan buat dia. Dia lari ke Tarsus, tempat yang lebih aman. Ternyata dia ditelan ikan besar dan akhirnya toh harus kembali ke Niniwe. Justru ketika dia di Niniwe, orang-orang bertobat mendengar apa yang dia sampaikan. Jadi tempat yang paling baik adalah di dalam kehendak Allah. Nah, namun kita harus memahami ada dua macam kehendak Allah yang harus kita bedakan. Yang pertama yaitu kehendak yang sudah ditetapkannya. Dalam Daniel 4 ayat 35 firman Allah berkata demikian. Daniel 4 ayat yang ke-35.
Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat. Jadi saudara, ada kehendak Tuhan yang sifatnya mutlak. Pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Dan tidak ada manusia yang bisa menggagalkannya. Ini disebut kehendak yang sudah ditetapkannya. Kenapa pasti terjadi? Karena hanya bersumber pada kedaulatan Allah. Allah itu Allah yang berdaulat, Allah yang bisa melakukan apa saja yang dia mau lakukan tanpa dia perlu berunding dengan manusia. Karena dia Allah yang Maha Kuasa, dia bisa kerjakan apapun. Ini yang mungkin menurut orang dunia dianggap sebagai takdir, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak bisa memilih atau menolaknya. Misalnya, kita tidak bisa memilih untuk lahir tanggal 25 Desember. Kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga siapa. Oh, enaknya saya bukan lahir dari keluarga miskin di Pulau Jawa, tapi ingin jadi keluarganya Ratu Inggris misalnya. Tidak bisa. Karena itu Tuhan yang menetapkannya. Kita tidak bisa memilih warna kulit apa. Tetapi percayalah bahwa rencana Allah yang dia tetapkan bagi kita adalah rencana yang terindah. Sebab Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi jangan pernah bilang, oh mungkin Tuhan menetapkan saya untuk jadi pencopet. Oh ini tidak benar sebab tidak mungkin Tuhan mentakdirkan kita untuk sesuatu yang buruk. Malah dia melakukan sesuatu untuk kebaikan kita. Nah disinilah kita perlu mengingat seorang bapak gereja yang bernama Agustinus berkata, Tuhan beri aku kekuatan untuk mengubah apa yang bisa aku ubah. Tapi kerelaan untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Dan berikan aku hikmat untuk membedakan keduanya. Jadi apa yang tidak bisa kita ubah, yang sudah merupakan penetapan Tuhan, kita harus terima dengan rela. Tapi apa yang kita bisa ubah, kita harus ubah dengan sekuat tenaga. Namun yang paling penting hikmat. Jangan sampai yang kita bisa robah, yang kita bisa perbaiki, kita pasif, tidak melakukan apa-apa. Sedangkan yang sudah ditetapkan Allah, kita tidak terima dan kita mau robah. Di sanalah ketidakbahagiaan akan kita alami. Jadi ini kehendak Allah yang pertama, kehendak yang ditetapkannya. Yang kedua adalah kehendak yang diinginkannya. Nah kalau yang pertama itu sifatnya mutlak, yang kedua ini bersifat relatif. Artinya bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Karena bukan hanya melibatkan kedaulatan Allah, tapi juga tanggung jawab atau respon dari manusia. Misalnya, Allah ingin kita hidup kudus. Tapi kalau saudara mau hidup di dalam perzinahan, itu adalah tanggung jawab saudara. Allah ingin suami mengasihi istri dan istri tunduk kepada suami. Tapi kalau manusia melanggar, itu adalah hak saudara. Dan ada akibat yang akan kita alami tentu saja. Nah dalam hal ini Allah memberikan free will, kehendak bebas kepada manusia. Allah tidak memaksa manusia karena manusia itu bukan robot. Allah ingin saudara hidup berkelimpahan. Tapi kalau saudara malas bekerja, engkau tidak akan diberkati oleh Tuhan. Allah ingin agar saudara sehat dan panjang umur. Tapi kalau saudara tidak jaga kondisi badan, engkau bisa sakit. Allah ingin saudara misalnya berumur panjang, 70 tahun bahkan 80 tahun. Tapi kalau pada usia 30 tahun engkau lompat dari apartemen lantai 30, engkau mati juga. Karena apa? Ada kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah, banyak kehendak Allah yang melibatkan faktor kemahakuasaan Allah dan tanggung jawab manusia. Sehingga kita tidak bisa berkata, ya semuanya terserah Tuhan. Allah akan melakukan bagiannya, tapi lakukan bagian saudara. Inilah pembedaan antara kehendak Allah dan keinginan Allah. Kehendak Allah sifatnya mutlak, tapi keinginan Allah tergantung daripada respon kita untuk menyikapinya. Pemirsa sekalian, kini kita akan melihat bagaimana caranya Allah menyatakan kehendaknya. Yang pertama, Allah menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya firman Tuhan memberikan petunjuk kita pada hal yang jelas.
Dalam Mazmur 119 ayat 130 juga dikatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak kehendak Tuhan yang sudah dinyatakan secara jelas. Misalnya, jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Jangan membuat patung untuk disembah. Hormatilah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Misalnya, itu adalah perintah Allah yang jelas. Atau di dalam perjanjian baru kita juga tahu, hai istri tunduklah kepada suami, bukan tanduklah suami. Jadi melalui firman-Nya kalau kita baca, kita tahu, oh ini yang Tuhan inginkan, ini yang Tuhan tidak inginkan. Jangan hidup di dalam pesta pora, kemabukan. Jangan hidup di dalam hawa nafsu, jangan iri, dengki, dendam, tapi harus saling mengasihi. Semua hal itu banyak yang sudah dinyatakan secara jelas di dalam Alkitab. Saya tidak menolak kalau ada orang yang berkata, saya mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara, hai anakku, kamu harus pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Tapi saya mau katakan, saya punya suara Allah yang jauh lebih jelas, yaitu melalui Alkitab. Karena melalui firman Tuhan, kita mengenal kehendak Allah yang sempurna. Dan semua yang merupakan suara yang kita dengar dalam batin atau audible, semuanya harus diuji dengan firman Tuhan. Nah saudara, tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kita melihat prinsip-prinsip secara umum. Bukan petunjuk-petunjuk praktis yang sifatnya mendetail. Kalau dikatakan dilarang membunuh, jelas itu tidak diizinkan di dalam Alkitab. Tetapi kalau saya mau kerja di mana, jenis pekerjaan apa, kan tidak terlalu jelas ditunjukkan di dalam Alkitab. Saudara, dalam hal ini kita melihat Tuhan memberikan ruang yang cukup luas kepada kita untuk mengekspresikan kreativitas kita, kerajinan kita, upaya kita, tapi pada koridor-koridor yang Tuhan telah tentukan. Sebab kalau Tuhan sangat mendetil, nanti kamu akan kawin dengan si Anu, kerja harus di ini dan sebagainya. Kita tidak akan menjadi orang yang sungguh-sungguh dewasa di dalam pengambilan keputusan. Kita tidak peka dan kita tidak menggunakan iman kita sebab kita memperlakukan Alkitab seperti buku telepon. Karena itulah kita harus sadar di dalam Alkitab yang jelas lebih banyak prinsip-prinsip yang secara umum memagari kita supaya kita tidak melenceng dari jalan Tuhan. Jadi pertama, Allah menyatakan kehendaknya melalui Alkitab, firman Allah. Yang kedua, Allah menyatakan kehendaknya melalui keadaan sekeliling, yaitu melalui kesempatan yang terbuka dan tertutup. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu, tapi ternyata ada jalan buntu di sana. Dan ketika kita memaksakan tetap tidak bisa, ternyata Tuhan punya rencana lain dalam hidup kita. Misalnya, ketika Paulus ingin memberitakan Injil ke Asia, ke Bitinia, maka Roh Kudus menutup kesempatan itu dan malah membuka jalan ke Makedonia, ke Eropa. Sehingga akibatnya Injil bisa diberitakan ke Eropa. Nah, hati kita harus peka terhadap hal ini. Kadang-kadang ketika kita ingin misalnya bekerja di satu tempat, udah ngotot, udah doa dan sebagainya, ternyata tidak diterima. Wah, kita menjadi begitu frustrasi. Padahal Allah sedang menyiapkan satu pekerjaan yang jauh lebih baik bagi saudara. Ada orang yang sudah menjalin hubungan cinta, ternyata putus, aduh sakit hati. Tapi jangan bunuh diri, karena Allah sedang menyediakan yang lebih baik bagi saudara. Itu sebabnya melalui keadaan di sekeliling kita, walaupun tampaknya ketika kita mengalami pintu yang tertutup itu menyakitkan kita, percayalah Tuhan punya rencana yang indah. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian tentang seorang mantan pramugari yang pada waktu dia sehat, kuat, dia berpikir, wah saya paling hebat, dan dia menjadi arogan. Tetapi ketika dia mengalami kecelakaan itu menghancurkan seluruh harga dirinya. Dan dia sadar bahwa dia harus merendahkan hati. Dan ternyata melalui keadaan yang tampaknya tidak enak ini, Tuhan membawa dia untuk mengenali karunia-Nya. Dia bisa menjadi penulis buku, dia bisa menjadi seorang penyanyi, dan dia membawa kesaksian kemana-mana untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi melalui keadaan yang sulit, Tuhan pun bisa menyatakan kehendaknya dan mengarahkan kita pada jalan kebenaran. Selamat menyaksikan.
Sebelum jadi pramugari, pastinya saya dulu ingin sekali ya, maksudnya itu cita-cita. Dan akhirnya setelah cita-cita tersebut bisa digapai, saya merasakan ya sangat bahagia. Ya sayangnya saya mulai merasa itu semua dapat saya capai ya karena diri saya sendiri gitu. Padahal saya lupa, saya ingin mencapai cita-cita tersebut karena saya minta sama Tuhan. Dan Tuhan izinkan hal itu terjadi. Yang ada semakin hari saya semakin sombong. Dan sampai tiba-tiba terjadilah kecelakaan itu. Ya karena dalam keadaan yang sulit pada waktu itu mau gak mau tetap terbang. Dan akhirnya sampai terjadi kecelakaan yang kedua kali itu yang sangat parah itu. Saya jujur gak kuat dalam masa-masa menghadapi dimana pengobatan demi pengobatan yang tidak sebentar. Pada saat kecelakaan itu udah terjadi, pada saat crash kan, jadi dimana pesawatnya ini pada waktu mendarat dia keluar landasan, nabrak pagar dan berhenti tepat di atas kuburan. Itu hari itu saya mengalami sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Jadi hari itu saya dengar ada orang teriak sakit tolong, sementara saya nggak bisa bangun sama sekali. Yang saya ingat, saya merasa sangat takut pada waktu dimana suara yang tadi saya dengar jelas mulai lama hilang. Di situ saya merasakan diri saya tuh sendirian. Saya takut sekali. Saya ingat sekali saya cuma bilang, Tuhan tolong kasih saya kesempatan satu kali lagi untuk saya bisa memperbaiki kehidupan saya. Setelah kejadian itu, pada saat saya sadar, ternyata saya sudah mengalami koma selama beberapa hari. Dan pada waktu saya bangun, itu sudah operasi yang keempat kalinya. Semua yang ada yang pada saat saya dibangunkan semua itu buram. Semua yang orang yang panggilin nama saya atau apa semuanya buram, saya nggak sadar sepenuhnya. Terus masa-masa saya menjalani pengobatan demi pengobatan, operasi demi operasi itu juga nggak gampang. Tapi dari situlah akhirnya saya mendapatkan kekuatan, dimana saya percaya lewat orang tua saya yang menceritakan kepada saya bahwa Tuhan itu baik. Dan lewat iman yang dia miliki, dia bilang dia yakin bahwa suatu hari nanti saya bisa jalan normal tanpa alat bantuan apapun. Meskipun pada waktu itu dia lihat anaknya itu di depan mata dia lumpuh, gak bisa bangun. Tapi dia punya keyakinan yang begitu luar biasa. Dan itu yang membuat saya kuat. Kursi roda hampir 1 tahun, jalan pakai tongkat juga hampir 1 tahun. Operasinya 17 kali total semuanya. Dan untuk masa-masa melewati itu semua saya membutuhkan waktu 4 tahun. 4 tahun? Iya, dan terus pemulihan terus terjadi. Setahun-tahun sesudahnya ya sampai sekarang itu terus terjadi. Tuhan memberikan saya orang tua yang luar biasa hebat. Mereka dengan sabar mau merawat saya kayak bayi lagi ya, berarti ya anaknya nggak bisa jalan, lumpuh. Terus kembali lagi saya percaya hari itu saya sendirian, tidak ada orang yang menemani, dan saya mendengar suara pada saat saya benar-benar merasa saya sudah tidak kuat lagi. Hari itu saya udah benar-benar berserah, saya udah pasrah, saya nggak tahu Tuhan apa yang akan saya hadapi nanti gitu, saya nggak tahu. Tapi ada suara di mana suara itu berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuanmu. Dan setelah saya dengar suara itu, saya ambil keputusan untuk saya percaya Tuhan sungguh-sungguh. Saya serahkan seluruh hidup saya. Saya nggak tahu berapa banyak operasi lagi yang akan saya hadapi, tapi saya cukup percaya bahwa Allah yang orang tua saya sembah adalah Allah yang hidup, adalah Tuhan yang sama, yang 2000 tahun yang lalu, sekarang dan sampai selama-lamanya dia tetap Tuhan yang sama, yang sanggup memberikan mukjizatnya kapanpun dia mau. Jadi waktunya itu terserah waktunya Tuhan gitu. Jadi saya ambil keputusan untuk seperti itu, terima Tuhan, undang Tuhan untuk masuk dalam hidup saya. Meskipun hari itu seluruh tubuh saya semuanya jahitan, saya percaya bahwa setiap jahitan yang Tuhan goreskan dalam tubuh saya itu boleh menjadi kenang-kenangan terindah dari dia buat saya. Saya putuskan untuk mensyukuri atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya. Orang tua,
kejadian yang gak enak itu, kecelakaan tersebut gitu, saya mensyukuri semuanya. Dan satu lagi, saya yakin dia tidak pernah salah memberikan segala sesuatunya yang boleh terjadi dalam hidup saya. Iya, pemirsa, kenapa saya lebih suka dengan keadaan saya yang sekarang? Itu karena satu, saya mensyukuri. Saya cuma cukup mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya. Dari situlah saya merasa bahwa apa yang saya miliki sekarang, ini adalah yang terbaik buat saya. Saya bisa merasakan. Kalau orang mungkin selama ini ngomong berjalan dengan iman gitu. Berjalan dengan iman tapi kadang-kadang kan masih benar nggak ya? Kalau sekarang saya bisa ngerasain dimana saya bisa akhirnya Tuhan izinkan untuk nulis buku tanpa uang sepeser pun, bikin album juga tanpa uang sepeser pun. Saya dikasih ketemu dengan orang-orang yang Tuhan pilih untuk bisa membantu saya, untuk menunjang karir saya. Di situ saya udah ngerasain banget gitu. Betul. Terus saya melihat kalau dulu mungkin saya terbang, tapi kan kalau pramugari itu kan kalau setiap kali terbang misalkan ke negara mana itu cuma injek airportnya doang. Sekarang Tuhan izinkan saya untuk saya bisa stay, untuk saya bisa keliling, dan tambah lagi satu, menceritakan kebaikan Tuhan. Tolong ambil keputusan, rubah secepatnya. Saya yang sudah merasakan apa yang selama ini saya pikir, apa yang selama ini saya jalani, saya berpikir kalau dulu saya bisa memiliki sesuatu yang saya inginkan seperti barang yang bagus, barang yang branded, itu saya senang sekali. Saya nggak malu mengakui, saya senang memiliki itu semua. Tapi pada saat saya bisa memiliki hal tersebut, rasanya semu. Tapi saat ini, dalam keadaan yang seperti ini, saya merasakan hal yang jauh-jauh lebih berarti. Saya anggap yang dahulu sia-sia, yang sekarang lebih berarti. Kenapa? Karena saya mensyukuri atas apa yang saya miliki pada hari ini. Bukan dengan baju yang bagus, bukan dengan barang yang bagus, tapi saya memiliki Tuhan dalam hati saya. Itu jauh lebih berharga, dan ditambah lagi saya memiliki keluarga saya. Itu harta saya paling berharga. Kembali lagi, saya belajar. Punya banyak uang, itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Satu-satunya jalan yang saat ini saya jalani, saya tetap mengucap syukur dalam apapun yang saya alami. Baik itu buruk maupun itu hal yang menyenangkan sekalipun, saya memilih untuk tetap bersyukur. Pemirsa sekalian, Allah menyatakan kehendaknya pertama melalui firman-Nya, kedua melalui keadaan di sekeliling kita, yang ketiga melalui nasihat orang yang rohani. Roma 15 ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Saudara, orang-orang yang seiman, yang memiliki pertumbuhan rohani, itu ada hikmat ilahi. Sehingga ketika kita bertukar pikiran, berbicara dengan dia, Tuhan bisa berbicara kepada kita, memberikan petunjuk di dalam pembicaraan tersebut, di mana kita bisa saling menasihati satu dengan yang lain. Contoh di dalam Alkitab adalah Musa. Musa adalah orang yang memberikan petunjuk kepada semua orang-orang Israel yang punya masalah. Semua orang yang punya pergumulan datang dan minta nasihat kepada Musa. Sampai-sampai dia tidak punya waktu untuk istirahat. Ketika Yitro mertuanya melihat hal itu, dia bilang, salah kamu Musa. Kamu harus pilih pemimpin 10, pemimpin 50, pemimpin 100, pemimpin 1000. Kalau orang ada masalah, jangan langsung ketemu kamu. Ketemu sama pemimpin 10. Kalau nggak bisa atasi, pemimpin 50. Tidak bisa diatasi, datang ke pemimpin 100. Kalau masih belum bisa diatasi, datang ke pemimpin 1000. Baru kemudian, kalau sudah mentok semuanya, baru datang sama kamu. Dengan demikian, semua orang akan bisa dilayani dengan baik. Dan ketika Musa mengikuti nasihat daripada mertuanya ini, maka orang Israel mendapatkan pelayanan yang lebih bagus. Dan Musa bisa mengarahkan perhatiannya pada hal yang lebih utama. Karena apa? Nasihat yang diberikan oleh Yitro, mertua Musa. Jadi para menantu, perhatikanlah. Seringkali Tuhan berbicara kepada engkau melalui mertuamu. Hormatilah dan dengarkan dia. Saudara, jadi kalau engkau ada masalah, datang konsultasi dengan hamba Tuhan. Atau dengan pemimpin kelompok sel. Dengan seorang pengurus yang saudara anggap rohani dan saudara bisa ajak dia bicara karena kematangannya.
Dan saya anjurkan jangan kalau masalah sudah parah, saudara baru minta nasihat dari seseorang. Berkonsultasilah, terbuka satu dengan yang lain. Karena melalui itu engkau akan tahu manakah kehendak Allah dan engkau akan diberi petunjuk untuk datang kepada Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, Allah menyatakan kehendaknya melalui damai dalam hati kita. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15 berkata demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi salah satu ciri bahwa kita juga bisa mengenal kehendak Allah melalui damai sejahtera di dalam hati. Kata memerintah yang dipakai di sini di dalam bahasa Yunani berarti bertindak sebagai wasit yang menyatakan benar atau salah. Jadi kadang-kadang ada hal yang ketika kita mau ambil keputusan ada kegelisahan, tidak ada damai sejahtera. Mungkin itu adalah salah satu sinyal bahwa itu bukan kehendak daripada Tuhan. Kalau misalnya saudara bertanya, merokok itu kehendak Tuhan bukan ya? Boleh nggak saya merokok? Nah saudara doa, lalu ada damai sejahtera tidak di hati. Ingat juga firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Apakah kita dengan sukacita dan juga dengan hati yang lapang bisa menghisap rokok tanpa merasa bersalah? Coba saudara pikirkan hal itu. Damai sejahtera di dalam hati itu merupakan salah satu tanda apakah Tuhan berkehendak atau tidak dalam kehidupan kita. Jadi paling tidak Allah menyatakan kehendaknya melalui Alkitab, firman Allah yang tertulis, melalui keadaan di sekeliling kita, melalui nasihat orang-orang di sekitar kita, dan juga melalui damai sejahtera di dalam hati. Kalau ada di antara pemirsa yang hari ini sedang mengalami pergumulan dan kau tidak tahu apa yang harus saudara ambil, mari kita berdoa. Dan kita belajar melaksanakan kehendak Allah sesuai dengan petunjuk yang saudara sudah dengarkan pada hari ini. Bapa Surgawi, biar kami mengetahui kehendak Allah dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau ada para pemirsa yang mengalami kesulitan dalam soal keputusan, apakah ini kehendak Allah atau bukan, tolong tunjukkan jalan yang tepat ya Bapa, supaya kami tidak berjalan pada jalan yang keliru. Dalam nama Yesus. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan dengan kehendak bebas, kita memiliki kehendak pribadi kita, tetapi adalah sebuah kerinduan Tuhan kalau kita harus hidup di dalam kehendak-Nya. Karena itu semakin hari mari kita membangun hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak-Nya. Selamat menyelami kehendak Tuhan, temukanlah kehendak Tuhan, dan lakukanlah itu di dalam kehidupan Anda, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan. Hubungi kami melalui nomor-nomor telepon atau alamat email yang tersedia di layar kaca Anda, sehingga kita dapat saling berbagi beban doa, berbagi kesaksian dan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa dalam program yang sama di kesempatan minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.